Ya, Bapak Ibu, kita akan mulai sharing pada hari ini. Izin di-mute dulu ya Bapak Ibu. Hari ini kita ditemani dengan ada Dr. Sally, Nafi, Bu Nancy, dan Pak Philips Santoso ya. Ya, ada Dr. Welly juga. Jadi nanti dimulai dengan Dr. Sally akan memberikan pengalamannya juga di Paidalajin, kemudian diikuti oleh tadi Pak Philips yang akan membantu Pak Hanafi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Paida di Palai. Baik, tanpa berlama-lama saya undang Dr. Sally untuk memulai memperkenalkan dan Jadi judul kita hari ini adalah self healing. Jadi maksudnya membantu diri sendiri buat mencegah, memerangi tentang virus yang lagi rame di sini dengan Phytalagin. Jadi konsepnya Phytalagin di sini itu untuk kesehatan kita tuh sederhana sekali. Semua pikirannya tuh dari meridian. Ya kan kita tahu persis waktu minggu lalu juga udah bicara kalau kita punya di dalam badan itu ada tiga yang mengalir. Yang pertama adalah yang visible, jadi yang di kedokteran tuh ada darah atau ada yang di kelenjar getah bening yang lymphnya yang jalan. Tapi di dalam garis meridian ini nggak kelihatan, jadi invisible. Nah, garis meridian ini juga mengelilingi ke seluruh tubuh jadinya. Nah, prinsipnya Phytalagin ini membuka meridian supaya nggak tersumbat. Jadi makanya di sini juga kalau sampai tersumbat nanti organ-organ jadi ada yang terganggu, jadi nggak bisa bekerja seperti yang semula. Nah, kalau dilihat juga, ya kan, kenapa juga ditanya kalau udah Paita kenapa mesti pakai lajin lagi? Nah, ini juga perlunya diterangkan. Dengan adanya lajin tuh bisa membuka keseluruhannya badan karena stretchingnya itu. Nah, Paita itu misalnya aja kita paitain cuman tangan atau kaki gitu ya. Tapi dengan adanya Phytalagin itu sepertinya satu hal yang betul-betul kita bersatu untuk memerangi sumbatan meridian di dalam badan. Ya, jadi semua pengobatan ini sebetulnya baiklah ya karena kita nggak pernah bilang yang Phytalagin adalah yang paling baik ataupun yang apa enggak ya kita semua mengakui karena di sini metode ini juga secara tradisional dilihat dari Tiongkok dan juga semua cara-cara yang dipakai itu juga ada hubungannya ya jadi seperti hubungan ke akupunktur pun ada ya dengan herbal atau pengobatan. Nah, jadi kalau dibilang kalau orang yang terkena corona itu biasanya sulit bernafas ya karena adanya dahak lah di paru. Selain itu memang ada segala batuk, segala apa yang lain. Tapi di sini kan sebetulnya kita mesti lihat juga getah beningnya, jadinya limfnya itu ya, buat imunitas kita. Kalau sel itu mati, ya dia akan memblokir si perjalanan-perjalanan di dalam badan. Nah, justru Paida itu adalah untuk membersihkan di dalam badan, jadi detoxification dari sel-sel getah bening yang mati ini. Nah, karena penyumbatan ini, jadi sel yang mati itu tanpa oksigen. Nah, ini yang juga dilihat kalau hubungannya dengan Paita, kenapa? Karena dengan kita mengerjakan Paita, itu meningkatkan oksigen di dalam tubuh dan juga memberikan imunitas kita akan lebih tinggi. Nah, sekarang pandangan pengobatannya. Nomor satu, dia maunya supaya sistem pernapasan kita itu lebih baik. Ya kan? Kekebalan lebih meningkat. Oksigen di dalam tubuh akan menjadi lebih naik. Karena ini kita lihat kemampuannya ini, kita lihat ada beberapa yang orang kena corona itu juga tahu sampai oksigennya udah turun ke 70, ke 80, tapi dia terus melakukan ini Paita, dan ini kenyataannya naik lagi sampai di atas 90. Ya, ini ada testimoninya. Nah, jadi yang udah pasien yang udah positif, gejalanya yang tidak parah, itu kita kerjain sendiri di rumah. Dan kalau kita lagi isolasi mandiri, kerjakan Phytalagin. Semua dari ujung atas ke kaki gitu.
Nah, itu akan bantu. Makanya kenapa kita belajar Paita Lajin? Karena untuk mencegah jangan sampai kita kena. Kalaupun kita kena, kita udah mempunyai satu kekebalan yang tinggi dan juga adanya satu oksigenisasi yang lebih baik. Nah, Paita apa yang paling baik buat pilek, buat flu, buat demam, buat batuk, buat pilek ini? Nah, ini kita lihat Paita nomor 1 adalah dikerjakan di meridian yang paru-paru di siku bagian dalam. Jadi jelas ini adalah yang nomor 1 selalu kita kerjakan kalau kita mau mulai Paita. Karena dengan adanya seperti kita pukul sikut dalam ini, dengan sendirinya itu akan memberikan bantuan buat kita buat keseluruhannya itu juga untuk mengeluarkan dia punya atau mengeluarkan juga racun-racun di dalam badan kita. Dan ini adalah poin yang di sini yang bawah leher ini adalah yang untuk biasanya kalau kita flu, biasanya kita pegang ini kita tepuk. Kalau mau menepuk, tepuklah. Biasanya 3 menit itu lembut dulu, nanti keterusan lebihnya itu keras, lebih keras supaya dia keluar saknya, ya. Jadi jangan mulai dengan keras karena itu akan menjadi sakit. Kalaupun dia sakit itu dari dalam badan kita, bukan dari luar. Ya, jadi kalau kita menderita kayaknya biasanya kalau kita sehat, kita masih bisa toleransi dia punya sakit. Tapi kalau kita udah kesakitan sekali, artinya ada sesuatu di dalam yang harus kita selesaikan. Nah, kita akan paita lebih dari kadang-kadang sampai 30 menit ya di paita. Atau biasanya juga 15 menit. Karena kalau udah 3 menit, udah mulai keluar ya merah-merahnya. Nah, nanti yang ke 5 menit itu akhirnya di paitanya lebih keras. Ya, jadi bertahap, selalu ingat bertahap dan juga selalu ikutin irama karena dengan irama itu juga memberikan aliran ke dalam lebih baik. Juga ada vibrasi, jadi ada getarannya ke dalam badan kita, itu semua akan kena. Nah, sekarang sebetulnya yang paling bagus adalah tangan kita sendiri yang dipakai. Karena di dalam tangan kita ini semua juga itu mewakili semua organ tubuh kita. Jadi kalau kita paitain juga diri sendiri, udah pasti juga organ di dalam badan itu kena getarannya semua dari kita punya tangan yang memberikan satu pukulan atau juga karena memang bagian kita misalnya inner jadi misalnya siku dalam dipukul, nah itu juga dan juga akhirnya kalau di belakang leher juga itu untuk poin untuk flu. Nah, ini yang harus dikerjakan. Sedangkan kalau untuk oksigenisasi menambah, itu tambah naikuan, artinya di dekat pergelangan tangan di bawahnya, tapi bagian dalam yang dengan 3 jari. Nah, itu juga harus dikerjakan. Ya, makanya kalau kita paitain orang lain, kita sendiri mendapat suatu keuntungan dan kita juga tahu kita maunya tuh memberikan sesuatu kepada orang lain supaya lebih baik. Ya, nah ini adalah yang disebut siku dalam, siku bagian dalam. Nah, dia bilang kiri kanan tuh dikerjakan 15 menit. Ya, jadi mulainya 3 menit lembut, setelah 3 menit langsung ke lebih keras. Tapi iramanya jangan cepet-cepet. Tapi ikutin irama. Apalagi kenapa kita maunya kalau paita itu sama-sama satu grup kayak waktu di Bandung dulu 60 orang. Jadi suaranya itu berirama, beritme yang begitu bagus, itu juga akan menyembuhkan ke dalam organ tubuh ke dalam. Ya, jadi suara, vibrasinya, frekuensinya, ritmenya itu juga membuat suatu kebaikan. Ya, nah nanti kalau keluar sampai hitam itu atau nggak apa-apa. Nanti kalau memang keluar bengkak lah, bau lah, ada. Yang saya lihat malah waktu saya di Bandung banyak sekali keluar putih-putih gitu ya, kayak bubuk-bubuk keluar. Nah itu kan karena obat kita yang dari dulu berlebihan, jadi dikeluarkan. Karena sehabis ini kita akan lihat perasaan kita akan lebih enak. Kalau mau lihat juga, buka YouTube, cari testimoni, begitu banyaknya tentang Paita Lajin.
Jadi sebetulnya bisa dilihat bagaimana Paita Lajin ini yang saya lihat dari tahun 2009 Mr. Show tuh udah mulai bikin YouTube-nya, dan kita lihat setelah itu dia terus YouTube ada ribuan kali, ya banyak sekali. Nah ini juga dilakukan di kiri kanan. Nah ini kita lihat di sini. Kalau udah sama-sama kita satu grup, nah kita lihat semua bagaimana penilaiannya ini. Ya, kalau kita lihat karena meridian yang di tengah adalah meridian ke jantung, ya. Kalau yang di pinggir itu yang ke paru. Makanya kita juga bisa lihat bagaimana saya itu sehat atau misalnya perlu Aita setiap hari meskipun saya sehat supaya maintain jadinya memberikan satu maintenance-nya gitu ya supaya tetap sehat. Siku bagian dalam kiri bilangnya 15 menit. Siku luar lengan kiri bisa 5 menit. Karena ini juga bisa dipercepat. Kalau saya bilang siku luar lengan kiri, misalnya di siku luarnya ini, itu juga buat ke arah buat kalau kita alergi, kita tekankan di situ, nanti juga akan mengenai titik-titik akupunktur yang lebih baik. Jadi siku dalam jangan lupa mulai dengan lembut, kemudian akan diperkuat. Nah, yang kanan juga harus ya. Nanti kalau udah kiri sama siku kanan udah kita kerjakan. Jangan lupa naikuannya ya untuk oksigenisasi. Nah, sekarang lihat tipe lacing ya. Lacing ini stretching ya. Dalam 1 menit ya bisa penyembuhan buat diri sendiri. Lihat YouTube-nya di mana Master Show menunjukkan orang dengan sakit pinggangnya, sakit kaki apa gitu, kok dalam cuman lacing ini. Saya lihat waktu saya ke Flores sama-sama dia, karena pikirannya si Master Show gini, buat apa misalnya cari duit, terus abis gitu kan kerja cari duit, akhirnya mati gitu. Gak ada yang dia bikin gitu. Tapi dengan memberikan pelajaran ini seperti ke orang-orang, supaya orang juga sehat, dia akan rasakan satu kebahagiaan. Meskipun sampai saya di Flores, saya lihat sendiri, nggak ada yang namanya meja lajing kayak gini nih, nggak ada. Tapi dia cuma ambil ini meja biasa, terus orang disuruh pegangin ini. Jadi orang seperti kayak gini dan orangnya megangin kaki. Nah ini bisa kita lihat orang datang dengan dipotong, dengan di kursi roda segala gitu. Setelah lajing dalam 20 menit, itu orang bisa bangun, bisa rasainnya kayaknya bisa jalan. Nah ini kan satu kayaknya buat dia tuh orang banyak yang tahu bagaimana terapinya itu di atas panggung itu bisa dikerjakan ya. Nah ini kita lihat kalau kita lihat ada pintu, lubang pintu, kita cuman gerakin tangannya dikeatasin 2, jadi ini adalah stretchingnya. Nah kakinya yang ke depan dan yang ke belakang itu lurus. Ya. Dan ini juga akan memberikan satu meridian tuh menjadi membuka meridian, stretchingnya ini baik. Nah ini juga bisa secara begini, lacing ya. Dan juga bisa secara begini, yang ini adalah waktu itu ada Pak Kamto ya, dia nggak pernah ikut workshop atau seminar, tapi dia ikutin semuanya ini dari internet ada. Akhirnya dia bisa dalam 4 bulan, dia selalu ikut di WhatsApp dan dia bisa kasih reaksi. Dalam 4 bulan. Biasanya dia ke WC kalau malam bisa sampai 5 kali. Tapi setelah 4 bulan, cuma 1 kali dan dia bisa tidur. Selain itu, bisa segala macam yang lain bisa jadi lebih baik. Ya, darah tingginya turun, dia punya gula turun, dia punya apa semua jadi ke normal ya. Nah, ini juga jangan lupa kalau kita duduk di depan TV, jangan cuma duduk aja, tapi juga angkat tangannya ke atas. Karena dengan angkat tangan ke atas itu adalah menarik dia punya meridian itu menjadi lepas. Nah, kalau yang ini adalah yang kepalanya ke bawah. Ini juga mesti kita lihat. Ini yang vertigo, yang migrain, mesti hati-hati dulu, pelan-pelan. Nanti lama-lama ini bisa di belok ke kiri, belok ke kanan, nanti bisa baik. Itu yang dilihat, lihat semua di YouTube ada semua. Nah ini jangan lupa kita harus belajar setiap pagi, ini harus dikerjakan karena ini bisa membuat kalau kita mau buang air, oh kok ada keluhan konstipasi lah, nggak bisa buang air. Dengan ini menarik semua dan ini ketertarikan sampai ke dalam. Nah ini adalah yang
bagus dikerjakan setiap hari. Kalau orang di panggung dipanggil dan nggak bisa nggak bisa berjongkok begini, itu mesti dikasih latihan, ya. Dan itu latihannya setiap hari dikerjakan, ya. Jadi ini akan meregangkan. Dengan adanya ini, lacing ini dan juga paita, orang kalau udah tua, udah pasti kan kita tulang belakangnya tuh akan mengkerut, otot-ototnya akan mengkerut. Tapi dengan latihan begini, saya lihat sendiri adiknya dari ibu saya itu umurnya sekarang 86, tapi dia udah ngerjain ini kali ada 10 tahun waktu itu, ya. Dan akhirnya dia suka ukur tinggi badan. Kok tinggi badan dia naik sampai 5 cm. Ini ada terbukti jadinya. Ya, kita lihat di depan mata kita sendiri dan juga banyak testimoni-testimoni yang kita bisa berikan ini semua. Jadi kesaksian pada COVID ini karena apa? Mr. Shaw dari Sydney, dia bikin email. Dan dia tahu sendiri bagaimana testimoninya itu ada. Ya, jadi tentang segala di Kanada waktu itu dia belajarin tentang ini. Jadi itu semua ada di dalam WhatsApp. Ya, jadi untuk mempersingkat jadinya kesaksian dari testimoni itu ada ya dikerjakan di Kanada dan juga ada juga di India yang banyak yang belum lama ini di India ya tentang oksigenisasi yang dari 70 kok jadi naik lagi ke 9. Nanti semua ini bisa didapat kok. Nah, sekarang ini tentang yang COVID, kita nggak bicarakan COVID secara mendalam, tapi kita cuma tahu bagaimana kita menjaga badan kita sendiri supaya kita jangan sampai kena COVID. Karena dengan imunitas kita yang baik, itu akan mencegah penularan daripada virus. Ya. Nah, sekarang kita akan mulai ke kepala, supaya kita mulai paita di kepala dan semuanya juga mengikuti, supaya tahu bagaimana buat kepala itu gimana caranya. Nanti lihat di YouTube ada ya, kerjakan 100 kali dan juga nanti setelah tuh kepala dikasih tangannya dikeatasin, diginiin, supaya merileks bekas-bekas paita yang 100 kali ya. Matanya ditutup, angkat tangannya ke atas, terus abis gitu tangannya digerakkan begini 9 kali ke depan, shouldernya terus dikebelakangin 9 kali. Itu cara yang paling baik yang membuat kita bisa melakukan paita sampai lebih dari 2 jam. Nah, sekarang ada paita pada kepala. Jadi paita di kepala itu ada 8 tempat. Ya, tiap bagian tuh dilakukan 5 menit. Ya, artinya 5 menit itu bisa 100 kali kok. Ya. Tapi kalau kita ikut workshop, paita itu bisa sampai 300 kali. Karena saya hitungin, saya bilang, ini kok nggak habis-habis sih. Gitu. Fotonya dia bikin sampai 300 kali. Ya, paita tuh kecepatannya semua sama. Pukul dengan persis yang pertama itu yang di tengah. Ya, Pai Hui namanya. Nah, ini ada garis dari kuping ke belakang dan dari depan ke belakang, di tengah-tengah. Ini yang juga dibilang seperti hampir kayak ubun-ubun kali ya. Nah, terus gitu, kalau pukulannya, kita bisa lihat juga kenapa kalau kita workshop tuh perlu sama temen, jadi bisa tahu seberapa kekencengannya. Saya pernah ikut workshop, dan yang datang adalah orang dari San Diego, dari Amerika, badannya gede, dia adalah perawat, dia kepengen tahu apa itu paita lagi. Dia datang spesial cuman buat ke workshop, habis itu dia pulang lagi. Dan dia pukul kepala saya, wah iya, belum pernah gue dipukul. Sampai segitu kerasnya, tapi jadi kok rasanya kayak enak banget gitu. Jadi kita bisa tahu bagaimana sebetulnya pukulannya itu yang keras lebih baik apa enggak. Ya, jadi kita mesti tahu kapasitas kita sampai di mana kita kuatnya. Ya. Nah, ini di ubun-ubun yang pertama. Ini kalau orang nggak bisa tidur, juga bisa dipukuli di sini selain pukulan yang lain. Dan juga bisa seperti kayaknya misalnya sakit kepala. Kayak dulu, sepertinya saya dulu pegangnya tuh tablet buat hilangin sakit kepala. Kalau saya capek, saya langsung makan tablet supaya biar nggak sakit kepalanya. Tapi setelah adanya paita, kita cuma tepok ini di paita kepalanya,
itu bisa hilang sakit kepala. Nah, itu maksudnya kenapa kita sampai perlu supaya tahu tentang sakit kepala, jangan sampai kita cuman terus-terusan ini apa makanin obat terus-terusan. Itu bakal kena ke side effect-nya yang ke mana-mana gitu ya. Nah, terus segitu kita lihat juga yang nggak bisa tidur. Selalu suka tanya ke saya, jadi gimana dong kalau saya sakit kepala? Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Kalau kita kerjakan kepala setiap hari, setiap pagi, itu harus dikerjakan. Jadi kalau yang nggak bisa tidur juga harus kerjakan, ya. Nah, terus juga ini untuk kardiovaskular, jadi buat ke jantung, buat kemana juga perlu. Ini juga buat kalau misalnya kita habis stroke, jadi sisa-sisa stroke itu perlu juga ini. Dan juga orang ada yang ribut depresi. Saya pernah datang ke rumah orang jam 10 malam dipanggil. Anaknya yang telepon katanya my mom critical. Kenapa kritikalnya? Kita samperin. Dia cuma duduk di bawah jendela dan nggak mau ngapa-ngapain. Seperti kayak mau bunuh diri katanya. Nah, itu depresi. Dan mulailah dengan pertama kita ajak ngomong dulu, terus kita pegang tangannya, terus kita pegang kakinya, kenapa ada dingin apa enggak kakinya. Nah, mulai dari kepala kita pukul, ajarin dia. Nah, terus juga buat kalau misalnya ada keluhan dari telinga, itu juga perlu. Karena itu adalah pusatnya, nanti bisa getarannya itu bisa sampai ke telinga. Ya, jadi jangan takut kalau kita mukulnya ke atas, kok sampai juga ke telinga. Ya. Nomor 2 adalah samping kiri dan kanan. Ini perlu samping kiri dan kanan. Kenapa? Itu adalah perjalanan pembuluh darah ke otak. Jadi untuk memberikan satu, kalau memang baru mulai stroke, memang kita jangan sampai pukul di daerah ini. Tapi untuk supaya kita, kalau kita udah umurnya nah 40 ke atas atau 60 ke atas, itu kan mulai takut stroke lah, takut apa. Karena pembuluh darah udah mulai dengan adanya uh, apa, penyempitan atau apa. Jadi ini stimulasi buat sirkulasi yang samping kiri dan kanan itu di atas telinga, pukul sampai 100 kali juga ya. Jadi itu perlu ya stimulasi. Apalagi kalau habis stroke ya. Apalagi kita cegah jangan kita jadi demensia atau Alzheimer atau kita jadi nggak bisa jalan ya. Nah, lihat di sini dahi dan belakang. Dahi dan bagian belakang itu akan memberikan satu, karena bagian belakang itu ada meridian yang sampai ke kaki. Jadi meridiannya itu meridian buat ke bladder, kandung kencing. Nah, kalau kita pukul depan sama belakang, kita akan merasakan sepertinya ada getaran aliran sampai ke kaki. Nah, itu yang kita rasakan. Dan ini orang, dia terus-terusan dia lakuin, tadinya dia sama sekali nggak percaya. Tapi sejak umur 15 tahun, dia udah ubanan sampai dia kerjakan ini terus setiap hari buat kepala, setiap pagi dia kerjain. Loh, kok timbulnya apa? Rambutnya jadi hitam lagi. Nah, ini adalah satu hal yang memberikan satu side effect, tapi kok side effect-nya bagus gitu. Ya, jadi dengan pukulan ini side effect itu keluar, ya. Side effect-nya adalah lihat di sini bagus. Terus dia lihat di sini leher belakang. Leher belakang ini perlu kalau misalnya kita untuk flu ataupun untuk sakit kepala dan dipukul di situ, itu juga sampai ke kaki bawah itu berasa. Nanti kalau udah sampai sekarang tuh mestinya dicoba sendiri. Lakukan satu tempat ini 5 menit, itu akan berasa bagaimana kita akan rasakan sepertinya lega gitu. Yuk. Nah, kita lihat di mata. Mata ini juga diharapkan bisa kan matanya ditutup. Terus kan lihat nanti di YouTube ya ada semua. Nanti sedikit-sedikit saya masukin juga tentang videonya ya mata. Mata ini juga dia punya tulang yang melindungi matanya itu juga di paita. Cukup dengan ujung jari kita. Nah, itu juga setiap hari dikerjakan untuk keseluruhannya. Jadi melingkar tulangnya dari mata. Dan juga matanya itu juga harus
eh, di paita, tapi matanya ditutup. Karena dengan mata ini juga, itu juga akan ke gallbladder, jadi ke kandung empedu. Ya, jadi kandung empedu itu akan membuat dia punya stimulasinya dan bisa terangsang. Maka setiap pagi bangun tuh harus jangan lupa tentang dia punya ini. Di samping itu, kalau kita pukul mata, itu juga kena sampai merasakan sendiri air mata tuh bisa keluar dan juga tai mata bisa keluar. Ya, nah juga bisa dirasakan nanti eye bag, jadinya kantung mata di bawah mata itu akan berkurang banyak. Ya, nah selain itu kita juga majukan ke tengah supaya juga kena ke hidung. Di hidung juga nanti kita bisa lihat itu juga hubungannya kemana? Hubungannya tuh ke si paru-paru dan juga ke usus, ya. Nah, hidung itu juga di bawahnya ini semua fasial di muka ini itu ada sinus. Jadi ada orang yang tanya ke saya juga, gimana sih dok kalau misalnya sinusitis tuh di paita? Maka saya bilang, ikuti dulu paita dari seluruh kepala, artinya karpet bombing. Kenapa? Semuanya itu harus dikerjakan dulu. Setelah itu, kalau kita udah mulai merasakan, ya benar. Nah, itu baru mulai. Sinusitis, paita dibuka, juga dekat hidung bisa kena. Ya, nah itu saya lihat sendiri kemarin ada yang nanya tentang apa tuh, oh sakit perutnya udah 2 minggu nggak bisa makan segala apa. Saya cuma bilang mulai dulu deh dengan siku dalam kepala, saya ajarin dulu. Berapa hari kemudian, seminggu kali, sel bener loh sekarang gue udah bisa makan. Nah ini kan artinya apa, kerjain dulu semua, nanti semuanya bagian akan ketahuan, oh ini saya kok hilang sakitnya, ya. Nah jadi itu bisa nanti jadi testimoni, ya. Jadi dari hidung juga bisa lihat. Nah kita lihat juga di pipi, jangan pikir nggak perlulah pipinya kan ini kan ini pipi itu perlu karena di situ juga ada tentang buat ke usus segala, ya, pipinya itu. Nah mulut apalagi, ini saya pernah ada pengalaman waktu saya ke Larantuka, sebelah saya si Mister Shaw, tapi saya bolak balik telat kalau mau naik bus. Loh saya lari-lari buat ke WC karena kayaknya main terus, nggak tahu lagi. Mister Shaw cuma bilang gini, Paita mulut, disuruh Paita mulut saya, bener loh sejak itu nggak mencret lagi. Jadi mulut itu ada hubungannya juga ke usus besar, ya. Jadinya mulut itu ke usus besar. Nah lagian juga ke spleen, ke limpa itu jadinya. Nah kalau saya sih bilang gini, kita kalau seriawan kita pukul juga Paita mulutnya, itu seriawannya juga bakal hilang. Juga kalau saya lihat gigi, kalau giginya udah mulai mau copot karena udah tua, goyang-goyang, paitain itu mulut. Nanti dia bisa bagus lagi karena sirkulasinya akan lebih baik dan juga akan kembali jadi baik, ya. Nah, setelah itu lihat telinga. Banyak sekali keluhan, saya ini nggak kedenger loh yang kiri, tapi terusin. Telinga itu juga perlu getaran ke dalam. Jadi pukul paita 100 kali juga, tapi sedikit keras, ya, lebih keras lagi. Jadi ada saluran, ada getaran ke dalam yang sampai ke dalam saraf di dalam telinga, ya. Itu dia. Terus juga kalau kita lihat lidah, ya, ada juga orang yang dengan lidah. Nah ini ada semua, nanti kan bisa dapet nih dia punya slide-nya. Ada semua di dalam YouTube, ya. Jadi hidung tuh bisa lihat, lidah bisa kena ke jantung ataupun bisa juga ke usus kecil, ya. Mulut juga ke lambung. Jadi kalau kita ke mulut tuh jadi juga bisa buat mencret gitu, ya. Nah, terus juga ginjal, kalau telinga, ya telinganya tuh dipukul yang keras, itu juga kenanya ke ginjal, ya. Nah, hati, mata. Jadi maksud saya, mata itu perlu juga dipaita, karena hati itu buat tempat buat detoksifikasi, membuang racun dari dalam tubuh, ya. Ini yang dilakukan pada kenapa kita harus melakukan wajah dan kenapa kita harus setiap hari ngerjain kepala dan juga muka.
jadi 8 poin. Jadi kalau Mei Hua suka bikin 8 poin, kerjakan berapa kali ditulis, itu adalah ajaran-ajaran yang baik kita kerjakan. Nah, jadi mengapa kita mesti selalu teratur, ya? Nah, juga tahu bagaimana kepala, bagaimana wajahnya. Jadi tubuh tuh bisa jadi hangat, ya. Saya udah lihat sendiri waktu ada pasien udah sebulanan di ICU. Bayangin kan pakai AC terus juga, tapi nggak taunya juga saya cuma pegang kakinya kok, wih, kok dingin benar gitu ya. Makanya dia bilang dia nggak mau pakai AC, dia nggak mau pakai kipas angin, ya kan. Waktu saya mulai paita dia, waktu dia persis ditaruh di nursing house jadinya, saya paita, yang keluar bukannya panas dari dalam badan, tapi dingin. Hah, kok saya baru sekali ngerasain gitu, ada arus kayaknya dingin sekali keluar dari ini. 2 kali saya datang, 2 jam kalau saya paita setiap hari. Setelah itu dia bisa telepon saya, kamu bisa datang nggak? Kenapa? Saya bilang, sekarang saya nggak rasa dingin lagi di kaki dan bisa pakai AC ataupun pakai kipas angin. Artinya apa? Dalam badannya itu ada jin ya, yang dingin sekali, yang bikin dia sama sekali nggak kuat buat tidurnya kedinginan. Ya. Nah, ini sekarang kita lihat semua kepalanya itu harus ya buat ini. Jadi yang perlu juga nanti adalah siku dalam ya, siku dalam sama naikuan itu yang perlu ya sama muka. Yuk. Jadi manfaatnya pada kepala nih dia ya. Harus karena kita banyak sekali keluhan sakit kepala. Dikit-dikit Paramek, dikit-dikit Oskadon, dikit-dikit Panadol. Itu sayang badan kita rusak. Saya udah pernah lihat dapetin pasien di Singapura sini, saya tanya, "Kenapa sih?" Saya makan Panadol terus-terusan sakit kepala sampai akhirnya ginjalnya yang rusak. Berapa tahun saya bilang, "Ya, lebih dari 10 tahun dia makanin, setiap kali makan." Ya, jadi tahu itu side effect-nya ke si ginjal, ya, ginjalnya rusak. Nah, terus juga kalau sulit tidur, selalu saya lihat kok dia makannya obat tidur melulu. Dia nggak tahu nanti side effect-nya kayak apa kalau terus-terusan pakai obat tidur, ya kan? Kita kayaknya kalau nggak pakai nggak bisa tidur, pikirannya terus begitu. Padahal semuanya tuh hanya dari pikiran kita. Kalau pikiran kita bilang kita mau sembuh, ya kan? Kita mau sehat, ya kan? Masa hidup kita cuma semuanya dipaksa dengan segala obat, ya. Nah, juga penyakit pada organ panca indera. Jadi lihat mata ya. Kita lihat sendiri nanti di testimoni begitu banyak tentang mata, di mana dia mau dioperasi jadi nggak operasi, di mana dia ada kelainan apa segala ada ya. Penyakit jantung ini juga karena ini pengalaman sendiri dari Mr. Shaw yang dia bilang 1 bulan lagi dia mesti dipasang ring segala apa gitu, stand ya kan. Akhirnya karena nunggu sebulanan, nggak taunya diperiksa lagi dalam sebulan tuh dia datang sama adiknya, terus dalam sebulan dia terus paita lajin, nggak berhenti dia paita lajin, sampai akhirnya udah sebulan mau dioperasi, waktu diperiksa, loh mana sumbatannya nggak ada. Nah itu ada, jadi ada testimoni yang betul-betul kejadian pada waktu misalnya workshop datang pada waktu ini, ya itu banyak sekali. Penyakit yang misalnya Alzheimer tuh orang suka lupa-lupa, apalagi udah tua. Makanya kalau kita udah umur 60 tahun, ya udah pasti harus phytalagin setiap hari ya. Juga bisa kita lihat kulitnya tuh jadi keriput kering. Nah, jadi kita tahu kalau kalau gitu nggak perlu lagi pakai moisturizer segala, cukup dengan phytalagin ya. Jadi kita bisa tahu mengurangi ongkos-ongkos dan juga side effect yang lain. Yuk. Nah, ini lihat di sini. Jadi buka YouTube, YouTube tuh banyak sekali. Nah, ini lihat orang dengan botak kepalanya, akhirnya kok bisa jadi ini. Dia sendiri juga heran. Efek sampingnya dia melakukan paita yang di kepala. Ya, jadi kita lihat aja. Dulu Pak Hanafi juga gitu tuh. Kepalanya tuh udah pada botak keluar ini. Tapi sekarang jadi keluar lagi rambutnya.
Nah, saya juga lihat kepala saya udah hampir botak di sebelah kiri. Tapi setiap hari saya pukulin di sebelah kirinya. Terus bisa keluar lagi. Maksudnya, jadi kita bisa lihat ada side effect-nya yang bagus. Ya. Nah, efek itu efek samping. Nah, ini lihat juga di workshop yang namanya Pak Mr. Xiao. Mr. Xiao tuh udah pergi ke lebih dari 60 negara. Jadi sejak 2009 dia udah pergi ke Tiongkok. Di sana dia pergi ke tempat dia belajar segala akupressure, akupunktur, segala macam-macam dia belajarin, dan dia lihat yang paling efektif, efisien, simple, gampang dibelajarinnya adalah Paitalajin. Ya. Nah, ini waktu kita di Bandung. Dengan tepukannya itu aja semuanya jadi suaranya sama, itu juga akan mempengaruhi ke badan kita. Jadi harus ritmenya tuh yang sama. Ya. Sekarang ini udah jam berapa nih? Pak Nancy. Jadi mau dikasih itu apa tanya jawab ya. Buka ya. Iya, Dok. Nanti kalau yang nggak bisa saya jawab, saya tanyain ada apa ahli-ahli di sini banyak kok. Ya, silakan Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya ya. Open mic terus tanya aja, gantian ya. Ya, Kim duluan ya. Selamat sore Bu Sally. Ya. Cuman yang pertanyaannya singkat banget. Kalau paida di mulut itu, gigi itu tertutup atau ada sedikit terbuka? Nggak usah, tertutup aja. Tertutup. Mata tertutup, mulut juga tertutup. Oh iya ya. Berarti selama ini saya salah. Saya agak buka sedikit sih. Ya, memang manfaatnya sih udah berasa ya, yang lain-lainnya. Ya, berasa ke perut juga karena kalau udah umur seperti Bapak umurnya berapa, Pak? 65. Nah, iya kalau udah 60 juga mulut mesti dikerjain, suka ada kurang vitamin lah apa gitu, jadi malah kembali balance, jadi harmoni lagi ya. Ya. Baik, cuman segitu aja sih. Terima kasih Bu Sally. Ya. Dokter Sally mau tanya. Ya. Tadi saya koneksinya terputus. Kenapa paida itu selalu disambungkan lajin? Selalu. Karena kalau cuman paita aja, kata Mr. Xiao nih, baca di YouTube ada. Saya juga ikut dia karena saya terjemahin, tapi saya juga baca YouTube-nya. Bukunya juga dibaca. Bukunya dia. Bukunya udah dimasukin ke dalam WA tuh sebanyak 290 pages. Itu bikin HP saya penuh tuh. Yang dia lihat gini, kalau dia paita kan cuma satu bagian kan kita kerjainnya sendiri kan. Tapi kalau kita lajin, kita tarik tangan ke atas begini, ya kan? Kalau saya lihat di Malaysia, itu tangannya aja dikasih beban ke bawahnya loh, ditarik ke bawah meja. Terus kan kakinya juga kan dikasih beban kalau lajing. Kan satu naik, satu di bawah. Yang di bawah aja dikasih kiloan, ya kan? Yang ke atasnya itu kan juga diikat tuh dipakein beban juga supaya dia begini kan telapaknya. Nah itu menarik ke seluruh tubuh, itu yang membuka meridian blocking. Makanya kata si Mr. Xiao, selain paita harus juga lajing. Kalau dia cuma satu-satu kurang bagus lah. Nah sekarang kalau kita bilang lajing aja terus-terusan, tapi kita nggak mikir, kita nggak ngeluarin itu racunnya dari dalam badan kita. Racunnya itu bukan aja dari kimia atau dari polusi, tapi dari pikiran kita. Misalnya aja gue sebel sama laki gue gitu kan. Nah itu juga udah merupakan satu hal yang racun buat kita, dan itu bisa bikin kita keluar saatnya. Ya. Nah, jadi perlu adanya paita dan lajing, harus ya. Paida dulu atau lajin dulu? Nah sekarang gini, yang namanya si paita lajin buat saya itu merdeka. Jadi mana yang lebih baik buat saya? Oh, gue maunya tiduran dulu deh.
lacing dulu ya kan, bangun tidur kayak habis mandi kayak gitu kan lebih enak. Oh lebih enak kayaknya kayak ketarik gitu. Nanti kalau udah baru kita pahitain. Oh bisa sebari duduk lagi nonton TV lah apa gitu. Jadi nggak maksa gitu. Apa yang lebih nyaman buat kita? Kita kan mau baik tapi nggak sampai disiksa dong, ya kan? Oke, thank you Sally. Tambahin dikit, Bu Sally. Saya tambahin dikit boleh nggak Bu Sally? Ya. Memang pertanyaan bagus Bu Ruri. Itu hampir semua. Waktu saya awal pertama kali ke PAIDA juga, itu yang saya tanyakan juga dalam hati saya. Dan hampir semua orang rata-rata PAIDA dulu atau Lacin dulu. Atau dua-duanya. Nah ini saya dapat istilah dari Master Xiao. Itu PAIDA Lacin itu seperti, kita ini ada saluran air. Kecil dan banyak sampahnya. Jadi mana dulu yang mau diambil sampahnya atau diperbesar saluran airnya? Pertanyaan saya gitu aja. Nah, jadi kalau Lacin itu ibaratnya peregangan, itu pemanasan. Diibaratkan saluran airnya itu diperbesar. Jadi kalau saluran air diperbesar, maksudnya gotnya diperbesar, untuk ngambil sampahnya lebih gampang. Nah, ambil sampah itu diibaratkan dengan paita. Jadi sampahnya hanya bisa diambil dengan paita. Jadi orang kadang-kadang gini, saya ada blok chi blok. Chi blok itu saya anggap sampah. Gimana cara ngambilnya? Bisa nggak saya dengan lacing saja? Lacing bisa, tapi bisa butuh waktu lama, berbulan-bulan. Ya, jadi mungkin sampai salurannya besar dulu, jadi sampai ngalir sendiri, bisa juga. Tapi kalau saya sih ngambil sampahnya, itu paling gampang saya paita. Saya paita itu jelas. Kenapa saya berani bilang itu sampahnya saya ambil, itu ada buktinya, yaitu berupa sah. Nah, sah itulah yang saya anggap sampah. Kira-kira jelas ya Bu Ruri, ya, itu ibarat seperti itu. Itu yang besar itu memang pernah saya dengar juga dari Mas Rizal sendiri. Ya, terima kasih. Saya Mas Rizal. Boleh saya tambahkan ya? Ya. Boleh saya tambahkan. Ini menurut pengalaman saya, kita tuh sebetulnya harus disiplin, tapi sukar sekali untuk menghadapin waktu 10 menit satu kaki diangkat, satu kaki lagi. Jadi 20 menit at least paling sedikit. Maka saya kalau latihan, saya kombinasikan semua seperti saya bilang waktu minggu lalu. Pertama-tama saya lajin, angkat kaki, satu, langsung saya pukul-pukul, bukan pukul-pukul, saya latihan mata dulu, sembari tarik napas secara cikung. Tarik napas, lidah dibawa ke atas, waktu buang, baru dibuang melalui, sebelumnya anusnya diangkat ke atas, itu latihan cikung saya belajar. Cuman sekali saya ikut kursus, saya bilang, wah boleh juga saya latihan itu. Jadi lihat mata, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, 9 kali saya kerjakan. Dari bawah, ngelihat ke atas, tarik napas, tarik anus, terus buang di atas. Atas, bawah, atas, bawah. Terus muter dari kiri ke atas, ke kanan, ke bawah. Balik lagi, 9 kali bolak-balik. Sudah itu latihan lidah. Kiri, kanan, atas, bawah, puter semua. Itu periode 1 dengan tarik napas. Hari kedua, baru saya pukul-pukul kepala. Atas sekali, kiri, kanan, depan, belakang, kuping, tarik kuping, atas semua, sudah itu baru mata, pipi, sama mulut. Sudah itu saya tambahkan lagi massage hidung, atas bawah begini, mata diputer di sini di samping kelopak mata di bagian dalam, terus jidatnya ditarik begini. Ini massage juga. Semuanya 3 kali 9. Karena di angka di dalam akupunktur atau di mana saya pernah dengar, angka 9 itu paling top. Kalau kita kerjakan sesuatu, berhenti pada waktu top. Ialah yang ke-9 itu. Sudah itu baru saya latihan pukul-pukul. Pertama kali sini dulu, 3 kali 9. Ketiak, 3 kali 9. Baru ini, siku bagian dalam, 3 kali 9. Terus bahu, baru neguan. Kiri kanan dan antara kiri ke kanan, tengah-tengah timusnya dipukulin. Karena timus itu orang bilang meninggikan kita punya imunitas. Timus itu. Baru ke kanan. Baru diangkat kakinya. Tadinya kanan, sekarang kaki kiri. Dimulai lagi kembali. Hitung-hitung bisa 20 lebih menit. Jadi waktu itu tidak
buang percuma, tapi diisi dengan 3 metode sekaligus. Itu pengalaman saya dan saya kerjakan setiap hari dan saya merasa nyaman. Tapi ya, apa efeknya yang paling jelas sampai sekarang kita mesti tunggu. Terima kasih. Dokter Willy, boleh Ya. tanya, tadi waktu narik napas kan lidah diangkat ke atas langit-langit ya. Waktu mengeluarkan pakai mulut atau pakai hidung juga? Nah, tarik napas pakai hidung, keluarkan dari mulut. Tapi sebelum dikeluarkan, anus ditarik. Itu saya belajar dari Cikung. Saya ikut kursus 1 hari di Semarang. Dia ajarkan bagaimana pada saat keluarkan napas itu, kita konsentrasikan kemana kita mau. Ke tangan kanan, atau ke tangan kiri, atau ke kaki atas yang lagi naik, atau ke kaki kiri di bawah. Dengan itu tuh, kata dia ada stromnya ke arah sana. Hawa panasnya ke sana dengan Cikun. Nah, dia kalau sudah latihan itu, dia pegang pakai tangannya di leher saya, rasa panas saya rasa dengan Cikung itu. Karena dia guru Cikung sih, malah latihan setiap hari mungkin. Ya, jadi apa salahnya kita lakukan 3-3? Tidak saling membentur, tidak saling menghalangin, tidak saling menghambat, sambil keangkat kaki, sambil menyelam minum air. Itu saya punya metode. Manfaatkan. Ya. Mohon informasi ya. Tolong informasi. Waktu meniup tuh lidahnya tetap nempel. Nggak bisa, udah buang, udah nggak perlu lagi. Oh, udah nggak perlu lagi. Lidah itu ditarik ke atas, waktu sesudah napas, tarik napas, lidahnya di atas, ditahan terus, anus ditarik ke atas, baru dibuang pakai mulut. Itu dia tujuannya. Buangnya cepat ya. Hitungannya sama ya. Sama. Jadi kalau dari paling baik ya kiri kanan ya, tarik napas di kiri, mata ke kanan, dibuang di kanan. 1 hitung, balik lagi dari kanan ke tengah, tarik lidahnya di atas, buang ke kiri, terus begitu. Nah, yang muter itu kiri atas bawah itu tetap lidahnya di atas sampai balik ke tempat yang sama, baru dibuang. Itu muter. Tapi mata kita dilatih terus, muter terus semua. Begitu. Iya, sangat. Terima kasih, ini sangat efektif untuk waktu ya memang. Ya, supaya diisi waktu. Nah, ini nggak tahu apa kebetulan apa enggak. Kemarin saya baru periksa mata karena mata kiri saya harus dioperasi katarak. Diperiksa dulu tahun lalu 65% ketajaman daripada pandangan mata itu. Sekarang berapa? 75%. Nah, saya bilang apa gimana? Ya dokter bilang itu mah tergantung pada momennya bagaimana, pemeriksaannya bagaimana. Ya oke, saya terima aja. Bukan suatu faktor yang jelas gitu, tau nggak? Tapi setiap hari saya masak mata saya, kenapa? Karena saya pernah dengar waktu saya kecil ada orang pergi ke Tiongkok diajarin caranya mata ini pijit gini, ya, naikin ke atas sama hidungnya kita jepit bener-bener. Di sini banyak jerawat, fat pada keluar semua, atas bawah, baru di samping kelopak mata diputer 3 kali 9, baru jidat kita nih pakai gini nih. Tuh. Jidat kita. Tuh, pakai begini. Udah. Komplit dengan macam-macam ini tambahan 20 menit pasti kelewat. Tanpa boring namanya. Jadi gitu. Ya, ini cara saya mengisi kekosongan waktu. Karena kita tuh sebetulnya males, sebetulnya sebagai manusia tuh males. Gimana mengatasinya? Kita mesti buat variasi macam-macam. Coba kaki angkat 1, diem, ngelamun-ngelamun, mikirin yang bukan-bukan. Akhirnya jadi nggak bener. Ngerti nggak? Mengada-ada nantinya. Ya, bosan. Maaf kalau saya juga sering lakukan kalau setiap nonton TV atau apa, pasti tepuk-tepuk. Ya lumayan juga walaupun mungkin hasilnya baik. Jadi kalau kurang pukul-pukul lagi. Tapi dalam hal ini 3 kali 9 setiap tempat cukup udah. Supaya jangan terlalu lama juga. Lama-lama ya kakinya juga mungkin nggak tahan. Begitu. Kebosanan itu memang paling. Iya, musuh kita. Musuh boring. Kita. Katanya sekarang zamannya pandemi nggak bisa kemana-mana. Itu boring. Tapi untung yang mengenal Paida ini waktunya untuk latihan. Waktunya. Nanti bisa seterusnya dijalankan. Begitu. Jadi di kuping ya misalnya begini ya.
3 kali 9. Terus begitu diserot ke bawah juga 3 kali 9. Terus diserot ke atas juga sama. Terus ditarik. Nih, tarik, dijiwir namanya. Terus di tengahnya dijiwir. Terus di atasnya dijiwir. Berapa menit itu? Ya toh? Jadi bukan aja ngomong forgive me. Rasain gue kalau dalam bahasa Jawanya. Kita hukum diri kita sendiri. Biar kapok. Pak atau Ibu mulia, selamat sore Dr. Sally, saya dari Tangerang. Saya sudah pasang ring 3. Bagaimana untuk faedahnya? Sekarang gini, kalau kita udah pasang ring 3, kan keadaan kita juga kan normal seperti biasa kan. Jadi jangan anggap kalau kita udah dipasang ring tuh udah kita adalah suatu hal yang orang istimewa apa-apa. Lihat misalnya keadaan keseluruhannya. Kita kan masih sehat, masih bisa duduk, masih bisa tidur, masih bisa jalan gitu kan. Nah, jadi kalau Paita itu, kita kan nggak mulai dengan sampai kerasnya bukan main. Kita mulai dengan lembut. Nah, lihat nanti kalau kita udah mulai lembut, dalam 5 menit keadaan kita akan lebih baik atau lebih jahat, lebih buruk gitu kan. Tapi kita juga mulai dengan lajing, biar ada ring di dalam, nggak apa-apa ya. Ini juga saya baru lihat lagi yang ada keluhan, saya hamil kok. Kenapa? Apa saya boleh Paita Lajin? Boleh. Dan saya lihat sendiri di YouTube-nya si Mr. Shaw suka cerita juga sama saya. Orang itu hamil, udah dibilangin kalau Paita Lajin nggak boleh kalau hamil. Nggak taunya dia cerita. Karena dia Paita Lajin setiap hari, waktu dia melahirkan begitu mudahnya, begitu gampang. Ototnya tuh lebih lentur semuanya. Jadi itu adalah satu keuntungannya. Dan saya lihat lagi, katanya ada orang kanker, nggak boleh di Paita Lajin. Waktu dulu dia bilang nggak boleh. Katanya dengan breast cancer nggak boleh di Paita. Nggak taunya ada orang dia kirim email fotonya dia dengan semuanya breastnya itu yang begitu borokannya apa semua dia kirim ke Mr. Shaw dan dia paitain terus itu payudaranya sampai akhirnya bisa nutup lagi dengan bagus dan benjolannya mengecil. Jadi maksud saya gini, cobalah dulu ya kan, coba buat kita enak apa enggak. Nah akhirnya setelah itu workshop, dulu Paita nggak ada pakai tutup hordeng, semuanya nggak ada pakai bukaan yang. Nggak tahu sekarang workshop pakai hordeng, pisahin laki sama perempuan, semua payudaranya juga dipukulin. Jadi di situ kita lihat perubahan-perubahan yang dimana kita merasakan kok lebih nyaman ya, lebih enak, lebih betul. Nah itu dia. Makanya kalau kita bilang Paita Lajin ini mulai kira-kira 2009, 2010 yang dia keliling ke seluruh Cina. Sebelumnya itu ada, tapi nggak ada orang yang mengerjakannya secara begitu banyaknya. Ya, jadi kalau kita lihat nih Paita Lajin udah lebih dari 60 negara. Mr. Shaw jalan. Ya, jadi kita bisa belajar. Kita juga belajar semua. Dulunya juga siapa sih yang percaya? Seperti saya sendiri tanya Pak Hanafi, Pak Ibu Nancy, sampai di Mahkamah Agung aja disamperin sama hakim. Emang dokter apa sih? Kok bisa percaya cuma dipukul-pukul doang bisa baik? Kalau saya cuma jawabnya gini, coba dulu. Kalau belum nyoba, nggak bisa omong. Coba dulu ya. Jadi yang ada ringnya kayak ada apa, coba dulu. Pelan-pelan dicoba bakal rasa lebih enak karena peredarannya darah lebih bagus. Ya. Di testimoni juga di penjara tuh, Mr. Shaw baru bicara cancer sembuh. Dia ada di testimoninya dia. Jadi baca terus, banyak sekali yang dibikin Mr. Shaw biar kata bukan ada baca aja, latihan terus. Baca sih nggak bakal ada efeknya. Baca nggak ada efek. Harus latihan. Nanti udah lihat setahun 2 tahun bagaimana hasilnya gitu. Maaf saya konfirmasi yang tadi yang sudah di ring 3 ya. Itu efektifnya yang latihan yang kemana yang lebih bermanfaat untuk jantung koroner itu? Sekarang kan saya udah bilang carpet bombing, artinya apa?
kita sebetulnya harusnya tuh, makanya kalau ikut workshop selama seminggu, itu bakal satu persatu dikerjain tuh dari atas kepala sampai ke bawah. Jadi artinya kalau kita ada waktunya, ya cuma 20 menit, ya kepala dulu dong diberesin, terus begitu inner siku dalam situ sama apa lagi dengkulnya, karena dari bawah pun itu juga ada pengaruhnya ke atas. Ya, jadi poin-poin penting dulu. Tapi kalau kita ada waktu bisa lebih lama, ambillah semua satu persatu, nantinya bisa lebih baik gitu. Jadi keseluruhannya mestinya ya. Tapi Mr. Shaw juga bilang racun-racun ini sering tertimbun di tempat-tempat yang ditekuk. Misalnya di sikut, di dengkul, ya, di ketiak, itu tempat toksin yang tertimbun di situ banyak. Jadi perhatikanlah di situ. Maka saya juga di samping saya kerjakan yang 3 macam itu, sebelumnya saya pukulin dengkul, ya, kiri kanan, dalam 3x9 bagian dalam, 3x9 bagian luar. Sudah itu saya berasa juga karena saya sakit dengkul itu, ternyata kita tuh kebanyakan seringkali jalan diluruskan atau duduk ditekuk. Jadi kita mesti luruskan. Nah, itu udah ada di lajin. Tapi ditekuk jarang. Jadi makanya nanti kalau lagi latihan tuh lagi istirahat, kaki dua-dua di atas secara bergantian, ininya saya tekukin itu. Juga 3x9. Di sini sama di bawah-bawahnya lagi. Kalau dia sakit berarti ada sesuatu yang nggak benar. Kiri kanan saya giniin tuh. Giniin tuh. Tuh. Ya, ini juga giniin. Ternyata efeknya banyak. Dan kalau lagi berdiri latihan saya tendangin. Kayak main kungfu gitu. Walaupun nggak tinggi saya nggak bisa. Tendangin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, waktu istirahat kaki di atas, jangan nendang di situ. Nih kalau berdiri sudah selesai. Perut juga boleh dipukulin, gini, perut nih. Ini ya, dipukulin. Terus paha bagian dalam juga dipukulin. Baru dengkulin ditekuk. Jadi antara kiri sama kanan, kaki kiri atau kaki kanan, di tengah-tengah saya pukulin begitu. Jadi ada variasinya semua. Ada selang-selingnya atau sebelumnya atau sesudahnya. Pastilah 25-30 menit. Wah, cukup itu. Sudah itu baru tendang-tendang dengkul atau AW apa tuh, ada AW terapi yang gini, terus turun, yang ketiga atau kelima jongkok, naikin lagi sampai orang yang ada kanker bisa sembuh. Tapi dia kerjakan sehari 2000 kali. Wah ya, lamanya bukan main. Jadi semua metode banyak. Inti yang pertama adalah apa? Kita harus bergerak. Duduk aja nggak benar, berdiri aja juga nggak benar. Ya, tidur aja lebih parah lagi. Makanya buatlah secara ritual latihan setiap pagi. Latihan ini diselengin dengan 3 macam metode. Sudah itu dengkul, kalau waktu istirahat dengkul kita ditarik sampai hilang sakitnya. Dan ingat, harus kita luruskan, harus kita bengkokkan. Ya. Ya, berikutnya ada pertanyaan dari Kamelia. Mama saya kebiasaan minum obat Paramek. Sakit apa dikit langsung ambil Paramek dan Antimo. Itu nggak ada di rumah. Paramek itu sekali minum 2 tablet. Gimana caranya supaya mama saya berhenti minum Paramek? Terima kasih, Dok. Iya. Jangan saya cerita ya. Itu Paramek itu tuh paracetamol. Itu obat yang paling membuat addict, first love di Amerika. Itu paracetamol. Karena mereka pikir, oh paracetamol tuh aman. Tapi kita punya obat, apapun juga yang masuk dalam badan kita harus buang. Persis seperti toksin. Apa yang mesti membuang? Liver, ginjal, ya. Itu terutama liver bisa rusak cuma gara-gara paracetamol. Jadi kita mesti tahan, pelajarin, kita mesti tekan itu semua. Nah itu harus kita punya mentalitas yang kuat, mentalitasnya. Tapi ini kan Kamelia yang nanya buat mamanya. Sebetulnya Kamelia harus mengerjakan mamanya dengan Phytalagin. Nanti kalau mamanya tahu dengan Phytalagin tuh hilang sakitnya, dengan sendirinya dia nggak bakal ambil lagi. Karena saya juga dulu di tas saya selalu ada itu Neropiron lah, apa buat saraf lah, buat apa lagi sakit. Begitu kecapean aja
langsung aja obat. Tapi sekarang sejak ada Phytalagin, Paita itu kepala nomor 1 langsung hilang. Ya. Antimo kan untuk anti mabuk. Itu dipencet Naiguan kalau kita lagi mual-mual hilang. Jadi kayak dulu kasih narkosa, kalau orang habis narkosa dia mual-mual, ditekan aja Naiguannya terus hilang. Ada ahli akupunktur juga di sini tuh. Iya, ditekan. Cerita. Yang ini itu karena ini pengalaman saya gini. Saya kan jadi dokter pemerintah. Dokter pemerintah tuh disuruhnya ceramah buat ke calon haji. Ya kan? Saya pergi ajarin. Dan saya selalu ajarinnya apa ke mereka? Kalau di sana mual, karena di kapal, dulu kan naik kapal laut apa ya? Nggak tahu, pokoknya kalau mual, jangan sekali-kali ambil obat-obat segala. Pencet ini. Tekan aja itu, yang lama sekali. Ditekan ini, lepas. Kalau saya ajarin mereka, 1, 2, 3, lepas. 1, 2, 3, lepas. Itu pun akan lambung kayak apa yang sakit juga hilang. Jadi itu makanya pengalaman-pengalaman tuh dipakai. Ya kan? Jadi seperti kayak gini, Camellia udah nomor 1 mesti apa? Paita dulu maminya, kepalanya di Paita, ya kan? Terus segitu ke belakangnya, terus seluruhannya badan, pelan-pelan. Kalau saya juga pertama kali Paitain si mami marah dia, bilangnya apa? Oh, gue dipukulin, gitu kan? Tapi kan mestinya tahu akibatnya kalau abis di Paita, kok jadi enak gitu. Coba Camellia ya. Terus ini ada satu lagi. Wih, masa bilangnya saya awet muda? Katanya kenal saya dari umur 40. Ini siapa sih? Nggak tahu ya, saya. Baru di make up itu. Bukan. Orang bilang, Dok, apa ini berubahnya karena Phytalagin? Terus saya bilang gini, bukannya Phytalagin. Lihat yang kata di Zoom. Saya ngelihat ada apa? Dia bilang disuruh touch up. Apa touch up? Baru saya cerita di depan kalau tadi pagi. Gue masa kelihatannya jadi cakep loh, lantaran di komputer di touch. Padahal sebetulnya sih udah tua banget, 74 loh saya, bukannya 70 lagi. Makanya kan sekarang umur 70 ke 80 kita kan bakal mati. Itu kan perkiraan karena statistik tuh paling banyak di umur 70 ke 80, ya kan? Nah, selama ini saya kan dulu kan sama Besar Syukuringan kemana-mana sampai ke Bali, ke mana, ke Jogja. Sekarang nggak ada kayak kerjaan gitu kan. Nah, terus udah pensiun, udah apa. Tapi kan waktunya dia tinggal mau mati. Masa emangnya saya disuruh kerja lagi? Ya saya nggak mau kalau disuruh kerja lagi. Jadi kita mengerjakan apa yang kita bisa berikan dan ini kan lebih baik. Nah sekarang kan bisa ditanya apa macam kayak begini Zoom-nya Phytalagin mau diteruskan gitu kan? Teruskan apa enggak? Benar nggak? Sekarang siapa lagi? Bisa tanya? Dr. Sally? Ya. Wah, ini luar biasa. September tahun 19 saya ketemu dengan Dr. Sally. Waktu itu saya kurang pinter karena saya tidak tahu apa itu Phytalagin. Hari ini baru jelas sekali. Umur 74 sama Willy Halim, pasti orang-orang di Indonesia pasti lebih sehat. Saya percaya. Jadi di Belanda nggak sehat? Tidak. Saya di Belanda, berarti nggak sehat dong. Nah, itu di Belanda itu kan banyak fisioterapi. Apa mereka itu apa yang dikerjai oleh 1000 fisioterapi di Belanda itu kalau dibandingkan dengan Phytalagin itu ada bedanya enggak? Ya beda sekali. Soalnya gini ya, itu sebetulnya fisioterapi itu di Belanda itu yang menemukan tuh orang Belanda untuk seluruh dunia lah. Fisioterapi ditemukan oleh dia. Dia dikenal sebagai the golden thumb. Jempolnya itu jempol emas. Langsung dia apa-apa semua dengan massage. Sampai dipanggil ke Skandinavia, Sweden, Finland segala macam, sampai ke Jerman di Wiesbaden segala macam.
akhirnya terciptalah fisioterapi. Tapi makin lama makin berkembang. Dia tidak lagi memakai tangannya, dia memakai alat-alat semua, infrarood, ultrasound, segala macam. Dia bisa kerjakan 1, 2 kamar, 3 kamar, mungkin 10 kamar, seperti akupunktur. Tapi terang hilang efeknya. Bagaimana kontak dengan badan itu tuh, tangan tuh yang mukulin di Paida tuh ada. Itu kontak itu bukan main pentingnya. Dengan juga massage itu langsung dipijit di mana di tempat tertentu. Trigger point-nya hampir sama dengan akupunktur, tapi pelaksanaannya lain. Jadi udah bukan jalannya begini, tapi jadi begini semuanya. Jadi waktu lagi stasia di Belgia waktu itu kelas 5 kedokteran, saya bilang saya mau tahu fisioterapi di Eropa tuh bagaimana. Saya melamar jadi pasien karena sebetulnya ankle saya pernah kesleo dulu lagi naik gunung gede di Bogor. Terus saya belaga pasien. Satu waktu itu fisioterapis saya bilang, saya sakit di pols di sini. Terus saya pencet di sininya, karena kan origin ya daripada otot itu kan letaknya di sini. Saya pencet, dia teriak, "Au!" Langsung dia bilang ke temennya, "Masa saya sakit di sini, dipijit di sini?" katanya. Tapi hilang tuh sakitnya sekarang, dibilang. Oh, temennya bilang, itu tempat sakitnya dirobah sama saya. Yang tadinya di pols dipindahin ke situ, maka kamu jadi lupa akan sakitnya di pols itu. Nah, itu pemikirannya. Saya pikir, wah ini kasihan bener kalau cara berpikir seperti itu, bagaimana dia bisa mengobatin orang lain. Nah, dalam bagian ruang namanya tempat yang ruang gawat itu ya, unit gawat, datang pasien, dia sakit di jempolnya. Saya langsung nggak pegang jempol, saya pegang di sininya pusatnya. Saya putar, teriak kesakitan. Kebetulan datang kepala bagian saya, senior asisten. Itu pasien bilang, "Oh, saya sakit di jempol, dipijit di sini." Dia bilang, "Tapi toh hilang." Dia bilang gitu. Nah, itu kita mesti tahu sumbernya. Trigger point-nya di mana, bukan keluhannya. Sakit di sini, tempel di sini. Itu salah semua. Begitu, itu cara berpikir itu berbeda sekali antara fisioterapi sama ini. Makanya saya tuh sakit segala, saya pergi ke dokter, saya mau ortoped, nggak dikasih. Dia bilang, fisioterapi dulu, saya ogah, saya pijit sendiri aja sampai baik. Ya, begitu aja. Jalan pikirannya lain semua. Makanya kan si Mr. Shaw kan bilang, dia dulunya juga akupuncture. Tapi dia stop itu karena dia lihat Paita Lajin ini, kalau dia ngadepin akupuncture itu palingan 100 orang sehari, dia bilang. Itu dia kerjakan. Tapi kalau dia ngajarin ke orang untuk Paita Lajin, dalam semenit 1000 orang pun bisa, dia bilang gitu. Jadi maksudnya untuk self healing diri sendiri. Makanya ini dia banyak sekali ditentang sama segala dokter, segala macam obatan sama obat-obat. Karena apa? Karena ini buat itu kurang keuangannya kurang masuk nanti kalau ada Paita Lajinnya jalan. Tapi bukan itu aja. Dia bilang akupressure, akupunktur atau massage tidak semua orang bisa. Titiknya tuh di mana? Begitu the right place, the right man, ya, maka bisa sembuh. Makanya dibilang teknik itu baik jika dijalankan oleh seorang yang berpengalaman. Itu penting sekali. Di Paida nggak perlu, pukulin aja semua di mana-mana. Itu bisa. Nah, itu keuntungan yang besar. Ya toh? Carpet bombing besar. Penting-penting di mana? Di sikut, di ketiak, di belakang dengkul. Itu pukulin. Nah, itu faktor itu penting semua. Bagus sekali, bagus sekali. Itu artinya wetenschapelijk onderzoek. Karena bulan ini mulai di Universitas Utrecht itu ada fisioterapeut yang kerjasama dengan 20 fisioterapeut untuk wetenschapelijk bahwa fisioterapi itu ada namanya. Jadi dalam 2 tahun mereka itu di riset, ditanyai. Di pasiennya yang 100 atau 1000 ditanyai apakah ada efeknya. Itu bagaimana hasilnya wetenschapelijk onderzoek di dunia.
di Indonesia. Nah, ini problem di negara barat ya. Dia tuh menganggap konservatif metode ini seperti PAIDA, massage, akupunktur itu rendahan. Makanya waktu di buku massage saya, chapter yang pertama saya bilang the underestimate method ya of massage in the pain therapy. Dia menghina selalu. Saya pernah dipanggil sama direktur rumah sakit saya di Skidam. Dia bilang, apa yang saya dengar? Ini di sini kamu menjalankan semua metode yang quacksalver. Quacksalver itu sesuatu yang tidak dibuktikan. Saya dengar begitu, saya lebih marah dari dia. Apa yang kamu bilang? Mau saya kumpulkan tanda tangan dari semua yang saya pernah tolong di rumah sakit ini, saya bisa kumpulkan tanda tangannya itu. Dan di situ terbukti betapa banyaknya saya menolong rumah sakit ini dalam absensi itu semua. Berapa duit itu rumah sakit beruntung karena saya tolongin dia tanpa bayar semua. Diam dia, nggak berani nyaut lagi. Saya bentak balik itu direkturnya. Nah, pindah ke rumah sakit lain, direkturnya malah bilang, itu kamu mau bikin buku, saya yang tulis introduction. Jadi introduction itu ditulis oleh direkturnya itu. Bayangkan. Di Malang, saya punya kakak juga, Dr. Shelly datang, saya bicara di bagian pensiunan daripada UB, Universitas Brawijaya. Sudah 2 kali ya, saya ngomong ya, 2 kali di Malang. Saya bicara di universitasnya. Tapi kalau di Eropa, berpikir secara barat, itu lain. Karena mereka merasa lebih unggul dari segala-galanya sih. Nah, itu problemnya. Jangan kata soal kesehatan. Lihat aja soal China sama Amerika. Semua China dianggap apa? Tapi lihat aja kemajuan China. Sampai dia ketakutan sendiri sekarang. Itulah semua perbedaannya. Sayangnya dalam dunia ini begitu macam. Kita tuh dianggap rendah selalu. Selalu dianggap rendah. Ya, tapi saya sudah buktikan banyaknya bukan yang main yang baik, yang sembuh. Dok Shelly, ada yang berikutnya nanya nih. Iya, boleh. Bapak Nathan, sore dok, saya ada sakit lambung dan klep jantung kurang rapat. Sering ngedrek-dek. Apa yang harus saya lakukan pertama kali, dok? Nah, kalau udah sampai klep bocor atau apa, sekarang tuh udah ada teknik ya. Klepnya bisa diganti melalui kateter, nggak usah operasi lagi. Nah, untuk itu mesti dikateterisasi, dilihat sampai berapa derajat kebocorannya itu. Jika diganti tanpa operasi, kenapa nggak dikerjakan? Anak saya kebetulan kardiologis intervensi. Nah, dia kerjakan klep itu semua. Udah teknik, udah bukan main majunya kok. Di Indonesia juga udah ada itu klep semua. Malah saya mau bawa anak saya nih sama kolega-koleganya yang jago untuk ke Indonesia untuk membantu Indonesia kalau bisa. Ternyata Universitas Brawijaya juga sudah mulai, dia sudah datengin dari Jepang, setahun bisa 4 kali didatengin orang. Terbuka dia untuk belajar, untuk memperbaiki apa yang mereka sudah bisa. Jadi nomor 1, klep itu bahaya. Uruskan dulu, jangan mengharapkan dari konservatif. Tapi kalau lambung, suruh periksa sama gatroskopi dengan internis. Diperiksa ada apa sesuatu di dalamnya. Apa ada ulkus, ada apa, semua diperiksa. Saya punya kawan ya, dia sakit perut. Saya bilang, periksa. Dia pergi ke gatroskopi. Tidak ada apa-apa. Saya bilang, periksa terus. Akhirnya diperiksa dari kolonskopi, dari bawah. Ternyata ketemu kanker. Nah, kalau semua negatif, nggak ada apa-apa, baru kita kerjakan. Saya dapat pasien mungkin ada 4 atau 5 wanita middle age. Dia sakit perut di sana. Dibawa maintenance, CT scan, lab, ya, echo, semua negatif. Baru dia kirim ke tempat saya. Saya kan bilang, pain terapi, pain klinik itu tempat sampah. Kalau dokter yang lain nggak bisa, baru dikirim ke tempat saya. Saya periksa, nggak taunya tulang belakangnya miring. Saya lempengi, klep, langsung pulang. Seketika langsung pulang. Hanya apa? Tapi sudah diperiksa dulu semuanya. Namanya red flags. Red flags itu bendera merah, kita hindarin. Jangan sampai sok-sokan kita pakai, oh ini bisa, ini bisa. Yang bahaya kita mesti periksa dulu yang benar. Baru kita kerjakan yang konservatif ini. Jadi hati-hati mengerjakan kayak begini nih, hati-hati juga. Jangan sembarangan, jangan oh pasti sembuh, pasti sembuh, nggak ada. Maka saya nggak setuju. COVID bisa menyembuhkan, mesti di pencegahan kita bisa memperbaiki, kita harapkan. Tapi
Nomor satu, kita mesti respect dulu kedokteran yang tinggi mutunya. Akuilah memang kedokteran di Barat itu lebih tinggi. Itu kita harus akuin. Ya, red flag itu kita hindarin, semuanya tidak ada red flag, baru kita kerjakan secara konservatif. Tapi kalau nyeri-nyeri biasa, konservatif dulu. Jika gagal, baru intervensi. Nah, itu terbalik gitu loh. Ya. Ya, Dok. Yang berikutnya dari Bapak Fritz Herman di Manila ya. Ini saya selalu urinate tidak tuntas, jadi harus lama di toilet untuk bisa tuntas. Kalau Paida baiknya di bagian mana ya? Nah, itu Dr. Shelly tahu selangkangan dalam toh, betul enggak? Ya. Itu. Jadi ini emang banyak sekali, dan juga kalau mau dilihat ya dari lacing dulu nomor 1. Lihat yang kata pakai V gini, ada gambarnya nggak yang kata pantatnya nempel ke tembok dari tempat tidur. Tembok, terus kakinya terbuka gini, ya kan? Nah, jadi bagian dalamnya semua tuh di Paita. Itu saya lihat sendiri, dan akhirnya juga saya lihat si Pak Kamto itu juga bisa sampai nggak kencing dari malam tuh cuma sekali. Biasanya, wah dok saya sampai nggak bisa tidur deh bang. Nah nanti itu perlu, makanya saya bilang kerjain dulu lacingnya. Nanti kan kalau udah kerjain lacing, nah Paita sebari kerjain lacing juga di Paita boleh. Nah, itu ini apa? Sebabnya prostat umumnya ya, kalau begitu. Paha dalam sampai ke dengkul dalam itu dikerjain. Pukulin terus. Terus ditanya lagi pada sikut dan lutut dalam, kalau sambil tiduran apa sama efeknya dengan berdiri? Maksud saya gini, kalau kita emang maunya tiduran kan lebih enak. Kalau saya sih maunya tiduran, abis gitu orangnya tengkurap, jadi belakangnya tuh dipukul. Kayak dulu si Welly dipukul tuh teriak-teriak pertama kali di Belanda tuh. Nah itu sakit memang, mula-mula bakal rasa sakit, tapi nanti sampai di menit ketiga, kelima, itu nanti sakitnya hilang. Tapi diterusin, jangan di stop. Ya, nah itu sebari tidur lebih enak buat saya atau tengkurap ya daripada disuruh berdiri terus, ya kan? Capek juga kan. Apalagi kalau kita udah ada umur. Apalagi kalau ada yang mau ngerjain, membantu Paita, ya lebih baik, ya kan? Terus ada apa lagi? Oh, judul apa buku? Sama yang itu dok, ada yang nanya kalau dia malam bisa pipis sampai 5 kali, bagian mana yang harus dipaida? Nah itu yang tadi saya bilang. Yang tadi, ya. Itu adalah poinnya itu. Tapi kan mestinya carpet bombing juga dikerjakan, tapi yang di bagian itu harus dikerjakan setiap hari dan juga lebih sering. Jadi dari dalam selangkangan ke paha dalam terus sampai ke kaki di dengkul dalam. Itu kerjain itu, ya. Dan jangan kaget side efeknya, burungnya bisa bernyanyi lagi. Iya, itu kenyataannya side effect. Itu benar, pasien ngelapor langsung, ya. Pasien ngelapor. Dilapor karena banyak sekali yang bilang side effect-nya seperti itu. Kalau ada yang kejepit antara 4 dan 5 tulang ekornya, gimana penanganan itu, dok? Tulang ekor, mungkin lumbarnya, tulang punggungnya, vertebrae, lumbar, lumbal. Lumbal. Nah ya. Kalau di ekor sih cuman ada tiga segmen di situ. Itu misalnya mengok karena jatuh atau apa. Kalau lumbal, hernia. Nah ini juga saya punya pengalaman dengan massage tidak bisa sembuh. Tapi ada beberapa pasien sesudah saya suntik, toh tidak baik, saya kajarin Paida, ternyata tuh bisa sembuh. Cuman gini ya, itu tergantung sampai di berapa besarnya itu hernia. Kalau hernia itu lebih dari 50% sampai menekan semua kejalannya spinal, wah, menurut saya sih paling bisa dioperasi. Kalau nggak terus menderita atau nanti akhirnya jadi rusak itu syaraf, motoriknya terganggu, maka nanti jalannya juga susah. Ada kawan saya telat dioperasi, jadi susah begitu lama-lama. Begitu juga dengan leher, shoulder yang nggak bisa diangkat segala macam, sembuh, tapi itu tidak bisa 100% lagi. Jadi nomor satu, pergunakanlah fasilitas kedokteran yang sudah ada, ialah MRI, itu paling baik. Di situ bisa lihat kita sampai di mana besarnya hernia. Begitu. Nanti mengenai pengobatan, baru kita bisa pikirkan apa dioperasi atau pakai intervensi.
bisa masukin jarum. Nah itu saya punya studi itu. Diadu antara radiofrekuensi dengan nukleoplasti. Ternyata hasilnya dua-dua hampir sama. Yang satu simptomatik, yang satu dibikin ciut kembali itu hernianya. Begitu. Tapi tidak ada pengobatan satu pun juga yang mempunyai efek 100% penyembuhan. Yang paling baik mana. Jadi kita harus pilih yang mana yang paling baik. Di atas 50% itu baik. Kedua, bahayanya yang mana. Ketiga, biayanya yang mana paling murah. Begitu aja. Tapi kita harus hormatin teknik-teknik yang sudah ada, fasilitas yang sudah ada. Ya kalau kita di pojok, di ujung dunia, di kampung-kampung, tidak ada MRI, tidak ada apa, ya terpaksa kita jalankan dengan faedah seperti yang kakak saya kerjakan ke pulau-pulau, ke daerah-daerah yang tidak ada fasilitas sama sekali. Pakai aja faedah, dijajal semua. Toh tidak berbahaya begitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir dok untuk hari ini. Kalau ada teman yang menderita gagal ginjal, sekarang tiap minggu cuci darah. Kalau mau paida lajin, bagaimana caranya tuh? Nah itu. Saya kan bilang, paida lajin tuh bantu, bukannya medical treatment. Jadi maksud saya kerjain aja dulu dari kepala ke badan semua. Tapi kan memang juga nggak usah terlalu keras. Tapi nanti kan kita lihat dulu hasilnya. Jadi nggak maksa gitu. Karena kalau udah keadaannya lebih bagus, cuci darahnya pun frekuensinya berkurang. Itu yang saya lihat. Yeah. Karena kalau sesudah semuanya seimbang di dalam badan, cuci darah pun akan berkurang. Nanti kalau udah baru. Karena yang saya lihat ya, tiap minggu ini ya cuci darahnya. Bayangin keadaannya tuh udah berat banget gitu. Karena saya juga dulu pernah volunteer di tempat cuci darah di Singapura. Ada yang sampai 1000 kali dicuci darah, tapi tetap masih bisa hidup gitu maksudnya. Nah makanya kalau kita dengan paida lajin bisa mengurangi ini, nanti lama-lama kan bisa lebih baik gitu. Ya harap aja bisa. Di samping itu ya, paida lajin seperti saya bicara minggu lalu, paida lajin itu membantu produksi endorfin di dalam badan kita. Endorfin itu bukan main hebatnya. Eufori kita, mood kita senang, suasana hati gembira. Juga ada efek-efek yang bagus untuk pembuluh darah, untuk apa semacam itu. Nah itu sebetulnya biangnya morfin, endorfin itu semua. Jadi kalau orang lagi penyakit kronis seperti itu parahnya, tapi hati bisa gembira, moodnya tambah besar, ada kemungkinan dia ke arah positif semua. Sedangkan paida tidak mempunyai side effect yang berat lah. Asal jangan kita stop obat, nah itu jangan di stop obat kita yang sudah teratur dipakai begitu. Jangan di stop itunya ginjalnya itu, cuci darahnya jangan di stop, itu bahaya dialisenya. Ya. Ini ada tulisan dari Simpson nih. Simpson nih dulunya juga ibunya ikut di workshop dan begitu sakitnya sampai jalan aja susah. Terus ada lagi ceritanya dari dia, saraf terjepit sangat gampang diobati dengan lajin dan paida. Sudah saya alami, terapkan ke lebih dari 5 orang, termasuk ibu saya sendiri L3, L4, L5. Menurut dokter seharusnya udah dioperasi, tapi kok bisa sembuh total sampai sekarang bisa sembuh. Nah ini satu testimoni lagi yang mestinya juga bisa dikasih unjuk. Sebelum dia di paida lajin dan sesudah di paida lajin. Ini testimoninya bagus. Karena dia sendiri percaya begitu lihat maminya itu yang ikut workshop udah sampai udah healing crisis, udah di segala macamin saya lihat sendiri. Nah, terus ditanya lagi paida lajin bagusnya dilakukan pagi atau mau tidur. Kan itu saya udah bilang paida lajin tuh tergantung dari diri kita. Kalau kita punya waktu pagi, kenapa kita nggak kerjakan pagi? Kalau kita mau tidur, kenapa nggak mau dikerjain? Boleh aja gitu. Tapi umumnya malam tuh ada acara TV, kadang yang bagus-bagus. Nah itulah kita pukul-pukul aja sembari nonton TV. Kalau pagi kita paida lajin gitu, pukul-pukul sambil angkat kaki. Malam itu cuma ekstra bonus gitu, sambil kita nonton. Ya bagi waktulah sesuai dengan keadaan bagaimana baiknya supaya kita tuh tidak mempunyai perasaan dipaksa. Kalau kita merasa dipaksa udah tidak bisa. Kita merasa betapa nikmatnya sesudah latihan ini adanya endorfin dan segala macam.
itu kita kerjakan dengan senang hati. Itu penting sekali, jangan jadi bosan. Kalau jadi bosan itu nggak lama, paling berapa hari udah stop, nggak kerjain lagi. Berapa banyak yang saya udah urus tuh meja, saya tolongin supaya dapat meja apa semua, nggak dikerjakan banyak. Sayang sebetulnya. Untuk apa? Jadi ini Pak Yulianta gimana waktunya, padahal udah habis, ini masih ada pertanyaan lagi tuh keluar. Ya udah, yang terakhir Dok, silakan dijawab dulu deh. Mohon izin, ada tetangga saya cuci darah seminggu 2 kali. Saya sarankan minum air rebusan daun gedi yang kebetulan ada tanamannya di rumah. Kemudian dia lapor cuci darah menjadi seminggu sekali. Lalu 2 minggu sekali. Pokoknya semakin baik. Mohon maaf, jawaban tak ada hubungannya dengan PL. Ya boleh aja kok. PL itu adalah 100% bagus atau harap dipaksa apa, enggak ada. Ya, kalau memang dengan cara lain ada yang lebih bagus, kenapa enggak? Ya, terima kasih.